Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang ku janjikan kemarin mau kasih tutorialnya untuk tugas kalian. Nah, pertama kasih lihat dulu tugasnya. Sudah saya kasih ketua kelasnya masing-masing, kelas A sama kelas B itu tugasnya itu ini. Beda dari yang kemarin karena sudah bicara sama Pak Suwan dan kata yang kemarin terlalu rumit. Jadi saya persimpel saya begini. Nah, untuk di sini jarak antar sectionnya di sini itu 500, terus lebar objeknya di sini 2000, panjangnya 5000. Ini satuannya sudah milimeter semua nah. Terus di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 semua. Baru lihat di sini. Ini kayak tulang-tulangannya itu di ujung-ujung itu tidak ada. Nah, terus di sini tingginya itu yang di sini tinggi kayak tulangannya itu besarnya itu 100 BC, atau kalau misalnya nim, misalnya contoh nimku di 03118 106, berarti BC itu 16, berarti nanti di sini punyaku 116 mm. Nah, jadi masing-masing pakai nimnya masing-masing. Terus masuk di untuk pressure atau bebannya itu saya bagi dua, kelas A sama B. Kelas B itu beda. Kelas A 0,05, kelas B 0,06 Newton per milimeter square. Nah, oke, masuk di aplikasi. Buka di all apps di ANSYS. Terus di bawah cari mechanical APDL. Ini mechanical APDL 19.2. Nah, kesimpulan saya. Oke, pertama itu kayak kemarin sudah aku ajarkan sebagian. Pertama preference. Pilih struktural. Oke. Terus ini kan kemarin terbagi tiga tahap. Tiga secara garis besar itu terbagi tiga tahap. Pertama, preprocessor, solve atau solution, sama general post processing. Preprocessor itu persiapan, solution itu yang kayak istilahnya di simulasi, terus atau prosesnya masuk di general post processing itu setelah post atau setelah processing atau running, itu untuk mau dilihat bagaimana hasilnya, bagaimana hasil simulasinya. Nah, pertama kan selesai tadi preferensi itu pilih struktural karena mau analisa struktur. Oke. Masuk di preprocessor. Pertama elemen type, tipe elemen, add, terus add di sini tambahkan, pilih shell, elemen shell. Ini otomatis sudah terpilih 3D for node 181. Tidak usah diganti di sini. Oke, langsung saja close. Terus masuk di real constant itu tidak usah diisi. Masuk di material properties. Terus material models, terus structural, linear, elastic, isotropic. Terus X di sini itu modulus elastisitas. Jadi semua orang sama semuji karena di sini kan sama materialnya baja. Pakai 2,1 E5. Ini maksudnya itu 2,1 kali 10 pangkat 5. Singkat 2,1 E5. Position ratio di sini 0,3 sama semua juga. Oke. Sampai di sini sama semuji. Close. Selesai itu masuk di section. Ini mode input kayak kemarin, mode input ketebalannya. Nah, lihat di soal kayak tadi. Nah, semua ketebalan 10 mm. Jadi ketebalannya semua ini plat di sini itu 10 mm semua. Semua orang sama semua aja. Nah, makanya masuk di, karena tadi elemen tipe elemen yang dipilih itu shell, makanya masuk di shell. Di sini section, shell, layout, add. Nah, di sini kasih nama di sini plat 10, ID 1, enggak usah diganti. Ini thickness ganti jadi 10. Nah, selesai. Terus untuk simpan masuk di klik di sini section, terus save. Oke. Close. Nah, kalau mau lihat itu
data ketebalanmu sudah terinput dengan bagus atau tidak, sudah terinput atau tidak, klik yang di sini plot section. Nah, kalau klik di sini, kalau sudah ada di situ data ketebalanmu di sini, namanya tadi kan plat 10. Kalau sudah ada di situ berarti sudah terinput nih. Nggak usah diklik apa, nggak usah, langsung saya cancel. Nah, selesai, masuk di modeling. Nah, ini tadi kan minggu lalu itu sudah juga aku bilang apa namanya, harus kasih sepakat dulu itu sumbu X sama sumbu Y. Nah, ini ke atas kita kasih sepakat saja, ke atas ini sumbu apa, sumbu Y. Ah, sini itu ke atas itu sumbu Y positif, ke manjang itu sumbu X positif, terus melintang atau melebar itu sumbu Z. Nah, jadi titik 0,0 itu kita kasih sepakatkan dulu, kita taruh di sini. Nah, kita taruh di sini titik 0,0-nya. Nah, terus jaraknya itu 2000 di sini. Nah, terus masukin balik tadi. Ini karena kan ini tampak depan saja istilahnya. Pertama tadi klik, jangan lupa klik di sini kalau yang pakai mouse jangan lupa klik di sini dynamic mode. Nah, biar bisa. Ini caranya kalau geser-geser begini bagi yang belum tahu. Kalau geser begini saja itu pakai klik kiri tahan baru menggeser-geser. Nah, kalau mau diputar 3 dimensi itu klik kanan ditahan baru putar. Mau geser-geser mouse-mu. Berkentara objek 3 dimensinya, karena kan ini objeknya mau dibikin itu 3 dimensi, makanya harus kentara semua di sini sumbu X, Y, Z-nya. Atau klik langsung saya di atas sini isometric view. Nah, pertama sekali itu kemarin bikin dulu titiknya tadi. Create, masuk di modeling, create key point on active CS. Di sini karena masih titik 0,0 mau dibikin titik di sini. Terus oke. Nah, ini sudah ada di situ titik, ada key point di situ. Nah, terus lihat tadi di soal, kan ini titik di sini sudah dibikin, di sini lagi mau dibikin. Nah, berarti kan di copy. Nah, di copy itu searah sumbu Z positif, nanti positif, jaraknya berapa itu 2000. Nah, masuk copy, modeling copy, yang di copy itu key point, terus klik yang di sini. Nah, terhitung satu loh. Oke. Nah, itu number of copies itu di sini including original. Jadi kalau mau copy di sini, mau jadikan dua, mau copy di sini bikin di sini satu, berarti satu sama dua sama objek aslinya, berarti di sini tetap dua. Minimum itu dua, karena kalau satu itu tidak tercopy, jadi harus di sini dua. Terus mau di copy ke arah mana tadi? Kan tadi di soal di copy ke sumbu Z positif sejauh 2000. Jadi di sini Z, sini 2000. Oke. Nah, karena tidak kentara itu berarti terzoom sekali. Caranya kalau mau kita tampilkan semua, ini icon zoom yang ada fit view di situ. Oke. Nah, ini kentara nih. Ini key point 1, key point 2. Nah, untuk mau bikin minggu lalu juga saya sampaikan, karena ini semua objeknya seragam semua, artinya identik semua ini ke sana. Jadi kasih jadi dulu saja satu section di sini, satu frame istilahnya, satu blok. Jadi dikasih jadi dulu sini. Yang pertama itu mau dibikin ini kayak lantainya atau plat decknya cerita.
Nah, yang mau dikasih jadi dulu sini plastiknya atau lantai. Jadi ini jaraknya ke sana 500, berarti ini titik ini sama ini di situ. Titik ini sama titik ini itu mau di copy ke sana sejauh ke sumbu X positif sejauh 500. Berarti di copy di copy key point, pilih ini 2, ini terpilih count 2, terhitung 2. Oke. Hapus tadi ini yang bekas yang tadi, di copy di sumbu X positif sejauh tadi 500. Oke. Nah, ada itu. Nah, bisa dibikin anunya areanya. Nah, create area arbitrary tur KPS. Mau bikin area pakai key point. Jadi ini kalau mau kau klik begini itu harus berurutan. Maksudnya berurutan secara melingkar ceritanya. Tidak boleh di sini mau klik, di sini, baru di sini, tidak bisa. Harus berurutan kayak begini. 1. Nah, biar jadi ini segi 4 baru oke. Nah, jadi area. Kalau kalian zoom begini baru scroll begini atau zoom terus hilang, itu masuk di plot. Terus area. Nah, fungsinya plot di sini itu tools plot itu untuk mau tampilkan apa-apa yang mau ditampilkan. Karena di sini itu kalau area itu di situ area itu terdiri dari ada line atau garis. Terus ada juga di sini titik atau key point di sini tadi di ujung-ujungnya. Jadi kalau kalian mau tampilkan saja key point itu masuk di plot key point. Terus kalau mau kau tampilkan garisnya saja line. Tapi yang kita butuh di sini areanya. Nah, oke. Ini sebenarnya tampaknya itu kan tadi beda itu tadi yang di soal. Yang ini kan dia di sini. Sudut pandangnya dia begini. Itu putar pakai ini yang klik kanan ditahan baru putar. Kalau misalnya putar begini itu diputar begini itu pakai itu yang scrollnya di mousemu itu tahan, klik baru tahan, baru mau geser-geser mousemu, putar, sesuaikan begini. Nah, pokoknya sesuaikan saja. Mana nyaman dilihat. Oke, begini saja. Ini ke sana X, ke sini Z, ke atas Y. Nah, lanjut tadi. Ini kan mau dibikin, ini selesai dibikin anunya kayak kayak lantainya, terus mau dibikin ini kayak tulangannya atau framenya, profilnya mau dibikin, yang di sini dulu dibikin. Nah, di sini kan ini ada semua, yang ini area ini ada, area ini juga ada, terus area ini juga ada. Jadi ini harus butuh titik di sini, di sini, di sini, sama di sini. Nah, jadi itu titik yang di bawahnya itu ini sama ini, itu empatnya itu di copy ke atas sejauh ini tadi. Karena saya tadi nemku terakhirnya 016, jadi di sini 116 dipakai. Nah, terus masuk di menu modeling, copy key point, ini empatnya di copy semua. Oke. Hapus tadi save yang sebelumnya, terus di copy ke atas sumbu Y positif. Jadi di copy tadi berapa? 116. Oke. Plot, kalau misalnya begini toh, plot saja, plot multiplots, biar kelihatan semua garis, titik sama areanya terlihat semua. Nah, baru bikin areanya, area arbitrary to KPS. Yang di sini dulu, ini berurutan lah, baru apply. Terus yang di sini ini sama ini apply lagi, yang ini sama ini, terus oke. Sekarang plot ulang, plot area. Jadi satu section ceritanya. Jadi yang di bagian sini. Nah, sisanya itu ke sana, sisa di copy. Caranya create bukan di copy, modeling copy. Yang di copy itu area. Klik semua, ini sama ini.
harus itu 4. Nah 1 2 3 4, berarti di sini countnya itu 4. Oke. Nah terus di copy berapa banyak, lihat tadi berapa ini, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, karena sudah termasuk mini objek kan, ini sudah ada nih, bisa mau dibikin 9 sisanya, tapi karena terhitung objek asli makanya di copy 10. Nanti di sini isinya 10. Nah terus jaraknya itu berapa, itu pakai ini jarak yang 500. Di sini berarti di copy di sumbu X positif, ini 500 mm. Oke. Nah tadi, nah karena itu tadi yang modelnya itu di ujung itu ndak ada tulangan-tulangannya, hapus sih, pakai di menu delete area and below, baru klik yang di sana. Ini caranya begini, kalau misalnya itu kalau kalian klik baru yang ini mau kalian klik baru objek kalian yang terklik itu, karena begitu memang densis. Jadi kalau misalnya mau kau pilih biar presisi itu, klik baru tahan klik kirimu, baru mau geser-geser sampai kena sampai yang berubah warna itu yang objek yang mau tadi mau pilih. Ini baru lepas, oke, hapus. Nah ini kan jadi semua nih komponen-komponennya dibikin semua jadi semua platnya, tapi istilahnya masih terpisah karena baru disusun. Jadi kalau kayak di industri itu harus dilas semua dulu. Caranya masuk di menu modeling, operate, ambulance, terus glue, lem. Nah yang mau dianu itu area. Karena ini semua disatukan, langsung saja pick all, pilih semua. Selesai mi, kalau tertutup sendiri. Terus selesai mi, masuk di menu meshing. Nah pertama ini perhatikan, karena ini mas tiga kali masuk di bagian ini mesh tool. Pertama mesh tool masuk, ini yang paling atas, global ganti jadi area, terus set, pilih semua. Nah ini tuh yang paling pertama tadi, ini mau dikasih masukkan data ketebalannya, tapi karena 1G langsung saja oke. Terus masuk di mesh tool lagi, ini area pilih, terus pick all. Nah ini elemen edge length itu kan kemarin sudah dijelaskan kalau itu metode elemen hingga itu objeknya itu dipotong-potong atau dibagi menjadi bentuk jala. Nah ukurannya itu ditentukan di sini, misalnya ukuran maksim, misalnya pakai kasih sama saja semua 100 mm. Jadi ini kalau dipotong-potong nanti ini sebentar, itu ukuran elemennya masing-masing itu maksimal 100 mm. Oke, masuk lagi satu kali terakhir, pilih yang di bawah sini. Ini pastikan di sini meshnya area, terus yang di sini kuat, terus free, terus mesh, pick all. Selesai. Nah selesai di tahapan preprosesor. Di sini plot area biar enak dilihat. Tutup meshing, prosesor, selesai. Terus masuk di tahapan solution. Nah solution itu terbagi terbagi tiga tahapan di sini. Pertama dikasih tumpuan, ini hanya dikasih tumpuan karena mau dikasih gaya. Terus kalau kita mau lihat bagaimana reaksinya ini, konstruksi terhadap beban, harus ada yang tahan. Terus kalau penahannya itu di sini di ujung-ujungnya saja, ini yang digaris-garis di ujung itu yang ditahan di sini juga. Nah masuk caranya masuk itu kasih tumpuan, masuk di solution, define loads, apply structural displacement on lines. Terus pilih semua garis-garis yang di ujung. Kalau sebentar ada terbuka begini, baru mau kok geser-geser kan tidak bisa begini karena langsung terpilih. Itu klik kontrolnya tahan, baru geser-geser seperti biasa, tunggu zoom bagaimana. Terus yang pilih lagi ini juga sama, ini 3 sama di ujungnya juga 3, jadi ini total semuanya itu 6. Di sini lihat 6 di sini. Oke, ini all off, tidak usah diganti, langsung saja oke.
Kentaram. Nah, ini kentaram tumpuannya semua. Nah, selanjutnya masuk dikasih dikasih apa namanya, dikasih beban, karena sudah ada tumpuan dikasih beban, baru dikasih lagi beban. Selanjutnya masuk di menu solution, define loads, apply, structural, terus pressure. Nah, pressure ini kan ceritanya kayak ini, objek ini sebenarnya kayak kayak lantai, baru ini yang tulangan-tulangannya dibawa. Harusnya kan sebenarnya begini bentuknya. Nah, terus ini mau diaplikasikan beban di sini karena misalnya kayak lantai baru ada orang di atas, otomatis bebannya itu begini arahnya ke bawah. Bawah. Jadi pilih pressure karena mau diaplikasikan ini di lantai-lantainya. Jadi pressure on area. Klik semua. Ini. Total harus 10 di sini. Oke. Terus ini value-nya berapa? Lihat tadi di soal. Untuk kelas A 0,005, untuk kelas B 0,006. Jadi contoh saya pakai yang sini 0,005. Nah, ini 0,005. Lihat di sini arahnya. Kan ini gayanya tadi arahnya dari bawah ke atas karena ceritanya dibalik. Nah, jadi lihat arahnya ke atas itu arah sumbu Y positif. Nah, makanya di sini harus positif 0,005. Kalau gayanya ini ke bawah berlawanan sama sumbu Y positif, dia minus. Makanya dia positif di sini karena searah dengan sumbu Y positif. Oke. Ada yang beban, ada komponen konstruksi sudah disatukan atau di last ceritanya sudah ada tumpuan, ada beban. Tentunya di simulasi. Nah, masuk di menu solution, solve current LS, baru oke. Kalau muncul menu solution is done, berarti selesai itu. Selesai tahapan solution, processor selesai, solution selesai. Masuk di general post processing atau mau dilihat bagaimana hasilnya. Nah, caranya di sini itu masuk di menu general post processing, masuk plot result, contour plot, nodal solution. Nah, di sini untuk parameter untuk mau lihat itu kekuatan struktur itu umumnya itu terbagi dua. Itu pakai stres atau tegangan sama deformasi atau perubahan bentuknya itu konstruksi. Jadi pertama mau lihat stresnya bagaimana atau tegangannya bagaimana. Masuk pilih ini stres, terus ke bawah lihat von Mises stress atau von Mises atau ekuivalen. Karena masing-masing di sumbu itu ada misalnya XY komponen stres, ada komponen di setiap sumbu, tapi kita mau lihat secara keseluruhan. Makanya dipakai yang von Mises. Oke. Nah, begini. Kan sebenarnya itu dia begini. Nah, di sini bisa melihat skalanya di bawah sini. Ini ada apa? Ada MX. Di sini maksimum tegangan paling besarnya ini konstruksi itu di sini. Sebesar 172 MPa. Terus paling kecil di sini itu sebesar 0,192 sekian. Terus mau lagi lihat bagaimana deformasinya masuk nodal solution. Di sini the of solution, degree of solution masuk di displacement vector sum. Oke. Nah, ini yang merah ini artinya ini 9,9, artinya yang ini yang di bagian sini itu bergeser dari posisi aslinya itu sebesar 9,9 mm, sekitar 10 cm. Ini yang biru 0. Artinya ini kan di sini ditumpuk, artinya dia tidak berpindah-pindah, tidak bergeser ki. Sampai situ selesai nih. Terus kalau mau save file, save as. Terus di sini save database, simpan.
misalnya mawar di dbk, ini titik dot db nya jangan kau hapus nah. Terus di sini mau kau simpan ke mana, arti di kuliah. Oke, selesai nih. Jangan tutup. So save everything. Oke. Terus kalau misalnya mau kau buka itu masuk tadi cari foldernya, tadi simpan di kuliah. Ini dbk, mau di dbk, buka. Di sini kalau kita ada titik-titik saja, klik ini dynamic mode, terus langsung saja karena harus gak memperlihatkan hasilnya masing-masing bagaimana, nanti pilih buka general post processing, plot result tadi, contour plot, model solution, misalnya mau lihat deformasinya, displacement vector sum begini. Oke, segitu Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.